Para sepuh bini sepuh ingkang satu kinurmatan, sedaya jamaah kakung wah putri ingkang minulya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah di kesempatan petang kali ini kita diringankan langkah untuk memakmurkan masjid. Satu kesempatan yang berbahagia, mendapatkan balasan yang besar ketika kita melangkahkan man sholal isya fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama qoma nisfal lail, maka mendapatkan pahala seolah-olah tahajudkan kepadaku dimanapun kalian berada. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'rad alaika wa qad aramta, bagaimana wahai Rasulullah salawat itu disampaikan kepadamu sementara engkau sudah menjadi tulang belulang? Apa jawaban Nabi? Innallaha harrama 'alal ard ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi jasadnya para nabi. Jadi jasadnya para nabi itu tidak ditelan bumi, tidak menjadi tanah, dia masih tetap utuh. Adapun yang ketiga, setelah bersyukur kemudian sholawat dan salam, di kesempatan ini kita akan ngaji kurang lebih sampai maksimal pukul berapa? Disepakati dulu. Tadi kalau tidak terbatas sampai subuh gimana nanti? Baik. Nanti depending adzan, kemudian kita maksimal sampai pukul 8 ya, maksimal sampai pukul 8 kalau mau dilanjut, atau setelah adzan nanti disambung tanya jawab juga monggo, teknisnya seperti apa. Baik, di kesempatan ini, mengingat ini pertemuan yang pertama, saya tertarik untuk menyampaikan materi tauhid. Kenapa? Karena itu adalah dakwahnya para nabi. Jadi dakwahnya para nabi dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, nabi yang pertama sampai yang terakhir, dakwahnya apa? Tauhid. Kemudian Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun berada di Mekah, apa yang disampaikan? Tauhid. Ketika Nabi mengutus para dai, para mubalik, para sahabat untuk tugas di luar daerah, pesan pertama apa yang disampaikan? Tauhid. Dalam rukun iman yang pertama adalah tauhid, iman kepada Allah. Dalam rukun Islam yang pertama tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Maka di sini kita akan menyampaikan topik yang terkait dengan tauhid, karena ini pengajian yang pertama. Mungkin nanti kalau kedua ketiga sudah beda, tapi karena ini pertama maka kita akan bahas bab tauhid. Meskipun Bapak Ibu semua sudah hafal tentang tauhid, tetapi di sini penting untuk kita tekankan, untuk kita ulang-ulang, untuk senantiasa kita sampaikan. Karena tauhid itu adalah hakikatu dakwatir rusul, hakikat dakwahnya para rasul. Semua rasul menyampaikan ubudullah wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Taghut itu apa toh? Kullu ma yu'bad min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu di antara makna taghut. Maknanya macam-macam, tapi di sini kita maknai itu, bahwa kita diminta untuk menyembah Allah dan menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di Muhammadiyah ini ada namanya yang sedang disuarakan sekarang, Islam berkemajuan. Ketika menyampaikan tentang Islam berkemajuan, Muhammadiyah punya al-khosaisul khomsah, 5 karakteristik Islam berkemajuan. Karakter yang pertama apa? Ya, tadi sudah kita sebut. Karakter yang pertama tauhid. Nah, betul. Hei, jadi bapaknya tahu loh, belum pernah baca. Jadi Muhammadiyah itu menggaungkan
karakteristik Islam berkemajuan. Salah satu yang disuarakan apa? Al-Khosaisul Khomsah, 5 karakter Islam berkemajuan. Yang pertama apa? Tauhid. Karena tauhid inilah nanti yang menjadi pokok utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah firmankan dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Dalam ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Makna liya'budun, para ulama menyebutnya apa? Liyuwahidun. Makna untuk menyembah, para ulama memanai mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Kalau hanya menyembah Allah saja itu belum cukup. Tetapi apa? Menyembah Allah dengan mentauhidkan. Boleh tidak kalau kita bersamaan menyembah Allah, kita menyembah dewa-dewi? Kan menyembah Allah juga? Tidak boleh. Kenapa? Karena makna liya'budun maknanya apa? Liyuwahidun. Makna menyembah di sini hanya menyembah Allah saja, mengesakan Allah. Jadi bukan berarti asal sudah menyembah Allah urusannya selesai. Tetapi ketika kita menyembah Allah harus tinggalkan sesembahan yang lain. Maka di sini sebagian ulama menyebut bahwa la ilaha illallah itu sebagai asasul inqilab, sebagai pondasi perubahan secara total. Kenapa? Karena ketika mengucap la ilaha illallah maka harus meninggalkan sesembahan yang lain. Maka orang-orang Arab dulu, mereka ketika disuruh masuk Islam caranya mudah, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Kenapa? Mereka paham artinya. Artinya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Padahal di sekitar Ka'bah itu berhalanya ada berapa? 360. Maka kalau mengucap itu artinya apa? Harus meninggalkan 360 berhala. Karena mereka paham, mereka tidak mau mengucap itu. Itu berbeda dengan simbah-simbah kita dulu. Mereka mengucap la ilaha illallah karena mereka tidak paham. Andai mereka paham, mungkin suruh masuk Islam agak berat. Karena harus meninggalkan sesaji, harus meninggalkan tumbal, harus meninggalkan persembahan kepada yang lain, meninggalkan perdukunan. Kira-kira kalau dari awal dikasih tahu begitu, mau tidak masuk Islam? Ya, berat. Maka perbedaan orang Arab dulu dengan orang Jawa dulu di situ. Kalau orang Arab dulu mereka tidak mau masuk Islam karena paham artinya. Kalau simbah-simbah kita dulu mau mengucap syahadat karena tidak paham artinya. Kira-kira kalau orang paham artinya harus ninggalkan arca, ninggalkan dewa-dewi, ninggalkan Bathara Kala, ninggalkan apa lagi? Ya, sesaji. Kira-kira mau ndak orang dulu? Kalau Anda masuk Islam tinggalkan ini semua begitu? Berat. Baik, Bapak Ibu, tetapi mau tidak mau ketika kita masuk Islam, kita tauhidnya baru benar kalau kita sudah memahami artinya. Maka salah satu murid Abu Hurairah namanya Wahab bin Munabbih, itu dia mengatakan la ilaha illallah itu miftahul jannah, itu kunci surga. Dan kunci surga itu harus mentauhidkan Allah. Sudah jelas tadi, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan kunci, kata Wahab bin Munabbih, ini harus kita pahami 14 abad lalu. Kunci itu ada giginya. Kalau kunci sekarang tidak ada giginya banyak, sudah elektrik, tinggal tempel kebuka. Ini kita harus pahami mundur 1400
1400 tahun yang lalu yang namanya kunci ada giginya. Kalau sekarang kunci tidak harus ada giginya. Yang model remote juga ada, model kartu juga ada. Apa lagi? Kenapa? Ya. Sidik jari juga ada. Ada lagi? Kode digital juga ada. Ada lagi? Nah, deteksi muka juga ada. Nah, zaman dulu yang namanya kunci itu ada giginya. Maka Wahab bin Munabbih mengatakan, la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Dan kunci itu ada giginya. Dan giginya itu ada 7. Giginya itu ada 7. Maka syarat la ilaha illallah itu kita diterima kalau kita bisa mengamalkan yang 7. Jadi syarat la ilaha illallah itu kalau kita bisa mengamalkan yang 7. Apa saja 7 itu? Ada yang sudah hafal? Syurutu qabuli la ilaha illallah. Syarat diterimanya la ilaha illallah. Itu ada 7 kata Wahab bin Munabbih. Sebagian ulama menyebut 8. Yang pertama, coba kita review pelajaran tauhid yang sudah pernah diterima. Kita ingat kembali 7 atau 8 syarat mengucap la ilaha illallah. Apa saja? 1, al-ilmu. Baik, alhamdulillah. Ada yang masih ingat? Al-ilmu. Jadi syarat yang pertama al-ilmu. Makna al-ilmu itu apa? Mengetahui maknanya. Jadi ketika kita mengucap la ilaha illallah harus paham maknanya. Apa maknanya? Maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Itu maknanya. Harus paham maknanya. Tidak hanya sebatas ikut-ikutan. Dan ingat, di dalam agama kita segala sesuatu harus dilandasi dengan ilmu. Maka Imam Bukhari itu pernah mengatakan satu ungkapan yang terkenal dari beliau, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum beramal soleh. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan fa'lam, ilmuilah, ketahuilah. Jadi harus pakai ilmu dulu. Annahu la ilaha illallah. Jadi harus ilmu dulu, tahu artinya. Bukan mengucap la ilaha illallah tanpa tahu artinya. Mungkin tidak kira-kira simbah-simbah zaman dulu mengucap la ilaha illallah tapi tidak tahu artinya? Mungkin. Bahkan kadang zaman dulu kalau kita baca sejarah masuk Islamnya secara massal. Kalau massal itu kemungkinan ilmunya atau ikut-ikutan. Ya, tapi bersyukur kita, simbah kita dulu tidak tahu artinya. Kalau tahu artinya mungkin kita malah belum Islam. Jadi ini kebodohan yang membawa berkah. Ya. Karena kadang kalau kita sudah tahu disuruh ninggalkan sesembahan selain Allah, kira-kira berat apa enteng? Berat, ya? Abot. Apalagi sudah terbiasa. Terbiasa untuk membuat sesembahan kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, maka itu akan terasa sangat berat. Tetapi apa? Alhamdulillah dulu mereka bisa masuk Islam secara massal. Jadi secara jumlah yang banyak. Meskipun belum tahu artinya. Baik, yang kedua, apa yang kedua? Kita ingat lagi. Apa yang kedua? Bapaknya masih ingat? Yakin, betul, masya Allah. Ini panitia kayaknya perlu nyiapin door prize itu. Atau malah panitianya. Baik, yang kedua harus tahu, yakni apa? Yakin. Jadi di antara syaratnya adalah harus yakin. Karena tidak boleh kita mengucap la ilaha illallah tapi masih ada keraguan. Jadi harus mengetahui artinya yang pertama. Yang kedua harus yakin. Maka dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak boleh ragu. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh ada keraguan.
Jadi tidak boleh ada keraguan. Ada Tuhan yang lain tidak ya? Ada keraguan di situ, maka syahadatnya belum sempurna. Kalau mau sempurna, tidak boleh ada keraguan. Sehingga di sini disebutkan kalau ragu, maka Nabi bersabda, "Man laqita wara'a hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabasyirhu bil jannah." Jadi Nabi mengatakan, barang siapa yang sudah bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka berikan kabar gembira dengan surga. Jadi siapa yang sudah ditemui di balik dinding ini dan dia bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dengan yakin, maka berikan kabar dengan surga. Jadi harus yakin. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ada yang pernah dapat selain bapak ini coba? Kenapa? Qabul, menerima, betul. Qabul, menerima. Jadi yang ketiga harus qabul, menerima. Baik, ini pelajaran tauhid. Jadi kita mengingatkan kembali. Barangkali memang ini materi dasar, tetapi kadang sering lupa. Ini kalau boleh saya tanya, banyak yang lupa atau banyak yang ingat? Ya, banyak yang lupa ya. Ya, padahal ini pelajaran waktu masih di SD apa SMP? Ya, maka saya ini kalau di Jogja termasuk apa namanya dai mubalik yang ciri khasnya itu menyampaikan materi enteng-entengan. Jadi kadang banyak dai yang menyampaikan materi abot-abotan, saya memilih yang enteng-entengan. Ada yang menyampaikan materi pengajian PPN 12%. Itu kalau saya ora iso abot. Saya nyampaikan materi yang seperti ini, yang enteng-entengan. Karena sering lupa. Baik. Coba, yang masih ingat 7 syarat siapa? Boleh ngacung. 1, 2. Banyak yang lupa berarti ya? Baik. Kalau begitu yang ketiga apa? Qabul, menerima. Menerima konsekuensi dari syahadat. Menyembah Allah, meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menerima. Tidak boleh tidak. Kalau kemudian kita masih datang ke kuburan, mengkeramatkan kuburan. Ingat, kita tidak dilarang ziarah kubur loh. Yang dilarang itu adalah mengkeramatkan kuburan. Jadi jangan sampai mengira bahwa di pengajian dilarang ziarah kubur. Tidak, ziarah kubur tidak dilarang. Bahkan dianjurkan. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Fal'an fazuruha. Sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Tauhid umat belum kuat, Nabi larang. Ketika tauhid umat sudah kuat, maka Nabi anjurkan. Sehingga yang dilarang Nabi itu adalah mengkeramatkan kuburan. Kalau ziarahnya boleh. Maka kalau kita sudah menerima, kita tidak perlu lagi untuk mengkeramatkan kuburan. Maka kita terima juga syariat di dalam agama ini. Jadi kita terima juga syariat di dalam agama ini. Meskipun bisa jadi ketika kita menjalankan syariat agama ini terasa berat, itu kita terima. Tidak boleh kita sudah mengucap syahadat, tapi kita menolak sebagian dari konsekuensi syahadat. Wah, ini saya tidak bisa ini karena bertentangan dengan budaya saya misalnya. Boleh tidak? Tidak boleh. Wajib kita terima kalau itu perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau itu perintah Allah dan Rasulnya, wajib kita terima. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Jadi dulu orang-orang kafir Quraisy itu, dulu orang-orang yang memusuhi Nabi itu, kalau dikatakan kepada mereka tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka sombong. Jadi mereka bersikap sombong. Sehingga kita wajib dalam hal ini untuk menerima konsekuensi dari la ilaha illallah. Tidak boleh kita memberikan persembahan, tidak boleh kita membuat sesaji, tidak boleh kita mengagungkan selain Allah, tidak boleh kita percaya pada perdukunan, dukun klenek loh ini,
Kalau dukun pijet boleh. Ya, dukun pijet boleh, asal laki-laki mijet laki-laki, perempuan mijet perempuan. Kalau sebaliknya jangan. Jadi beda. Dukun pengobat tradisional juga boleh. Yang tidak boleh di sini apa? Dukun yang menyampaikan ramalannya. Baik. Syarat yang keempat, apa yang keempat? Ini enteng-entengan. Ya. Ya, ingkiyat, betul, ingkiyat. Tunduk dulu. Jadi ingkiyat. Ingkiyat itu tunduk dan patuh dengan kandungan makna syahadat. Jadi tunduk dan patuh dengan kandungan makna syahadat. Maka kalau kita sudah tunduk dan patuh, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka sungguh sudah berpegang dengan tali yang kokoh. Jadi urwatul wusqa di sini la ilaha illallah. Dan makna dalam Al-Qur'an disebutkan wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsin. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia berbuat kebajikan. Jadi harus tunduk dan patuh dengan kandungan makna syahadat. Maka diusahakan untuk senantiasa tunduk dan patuh dengan ajaran agama ini. Dan tunduk patuh ini tidak gampang. Kadang kita ini ada rasa malas, dalam bahasa Jawa aras-arasan. Aras-arasan bisa patuh apa enggak? Ya. Kadang juga mau menjalankan agama tidak enak sama tetangga. Kadang-kadang yang tidak sholat lebih banyak sama yang sholat. Mau pamitan sholat aja tidak enak loh. Mungkin tidak? Mungkin. Padahal aturannya apa? Tunduk dan patuh. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa tunduk dan patuh karena ikut arus mayoritas. Sehingga kita tidak bisa tunduk dan patuh. Wah, tidak enak ini kalau mau sholat, yang lain tidak ada yang pamitan. Akhirnya ikut tidak sholat. Mungkin tidak? Mungkin. Sebenarnya kita sudah tahu kalau sesaji itu dilarang dalam agama kita, tapi di kampungnya semuanya diwajibkan sama sesepuh, suruh bikin dalam acara adat. Mungkin tidak kita kemudian ikut-ikutan? Mungkin. Sudah pernah? Oh belum, janganlah. Baik, jadi tunduk dan patuh. Yang kelima, baik, kita hanya mereview saja. Ini pelajaran enteng-entengan. Yang kelima apa? Ya, as-sidqu, jujur, membenarkan. Jadi kita harus jujur. Artinya apa? Harus sama apa yang diucapkan oleh lisannya dengan apa yang ada di dalam hatinya. Di zaman Nabi itu ada orang yang lisannya mengucap la ilaha illallah, tapi hatinya tidak, hatinya kufur. Maka ini tidak jujur. Apa istilahnya? Munafik. Di antara tokohnya yang terkenal siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu dia mengucap syahadat, tetapi hatinya menolak. Tahu dari mana? Dari wahyu Allah. Tahu dari wahyu Allah. Nabi tahu dari wahyu Allah. Para sahabat bahkan mengusulkan, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dibunuh saja? Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan kita hanya bisa menghukumi dari zahirnya. Zahirnya dia bersahadat wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Dan beliau mengatakan tidak ingin orang-orang berkata anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad qatala ashabahu, membunuh sahabat-sahabatnya. Sehingga karena sudah mengucapkan la ilaha illallah, meskipun di dalam hatinya itu belum, maka persaksiannya diterima. Nah, disinilah nanti hukum mengucap syahadat itu antara hukum sah dengan hukum diterima itu beda. Kalau hukum diterima itu tadi syaratnya ada berapa? 7. Tapi kalau hukum sah itu asal mengucap, baik terpaksa, sukarela, karena pernikahan, karena takut bayang-bayang pedang dalam perang, maka syahadatnya sah. Sehingga ketika ada orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah,
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tujuannya menikah, syahadatnya secara fikih sah. Jadi syahadatnya secara fikih sah. Sebagaimana dulu orang-orang munafik itu mereka mengucapkan hal tersebut, tapi hanya karena takut, karena minoritas, maka persaksiannya, syahadatnya diterima secara fikih sah. Bahkan ketika dalam keadaan berperang, ketika sudah ditodong pakai senjata lalu mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak boleh dibunuh dalam perang loh ini. Kenapa? Karena ketika orang mengucapkan syahadat, maka secara fikih syahadatnya sah. Tetapi dalam konteks diterima atau tidak, maka tadi Wahab bin Munabbih menyampaikan berapa syaratnya? 7. Nah, salah satunya apa? Jujur, sama apa yang ada di lisan dengan apa yang diucapkan. Maka Al-Quran mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka tidak beriman. Baik. Syarat yang ke-6. Apa yang ke-6? Tadi sering disebut. Saya sering tadi dengar suara berkali-kali, tapi belum saya ikhlas, betul ya. Syarat yang ke-6 ikhlas. Jadi syarat yang ke-6 ikhlas. Jadi yang namanya ucapan la ilaha illallah itu harus ikhlas. Artinya ikhlas itu apa? Memurnikan hanya untuk Allah. Tidak boleh ada untuk yang lain. Jadi tidak boleh ada untuk yang lain. Tidak boleh ada debu-debu kesyirikan. Tidak boleh ada riya. Tidak boleh ada sum'ah. Tidak boleh ada riya, sum'ah, ujub. Kalau mengucapkannya karena riya, gimana kalau riya? Diterima apa tidak? Tidak. Kalau karena sum'ah, diterima? Tidak. Bahkan ibadah apapun ketika riya, ketika sum'ah, ketika ujub, maka ibadah itu tidak diterima. Dan ini sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Jawabannya apa? Riya, pamer, niatnya bukan lillah, niatnya pengen dilihat orang. Kalau sum'ah, niatnya pengen didengar orang. Kalau ujub, niatnya pengen dikagumi orang. Maka salah niat itu dapatnya bukan surga, tapi dapatnya neraka. Dan ini termasuk dosa besar. Syirik kecil itu masuk dosa besar. Dalam hadis Nabi, orang yang melakukan syirik kecil itu termasuk orang yang masuk neraka pertama. Di kitab Al-Kabair itu Imam Az-Zahabi mengutip hadis Nabi tentang orang yang masuk neraka pertama. Siapa yang pertama masuk? 1, orang yang berperang di medan perang dan dia ingin disebut pahlawan. Ternyata masuk neraka pertama. Matinya beneran loh di medan perang. Matinya beneran. Bukan cuma mati bohongan, tapi matinya beneran. Tapi niatnya pengen disebut pahlawan, sudah berkorban harta, jiwa, tapi masuk neraka pertama. Kenapa? Niatnya tidak ikhlas. Yang kedua, siapa yang masuk neraka pertama yang kedua? Ya, orang yang berilmu, termasuk di sini guru ngaji, ustadz, korek. Nih hati-hati nih. Guru ngaji, ustadz, korek, pengurus masjid, itu berpotensi masuk neraka pertama. Loh, kan ngeri kan? Ya, besok mundur ya, jangan. Jadi yang berpotensi masuk neraka pertama siapa? Orang yang berilmu. Contohnya ustadz, mubalik, pengurus masjid, apa Pak? Pengurus ranting, pengurus cabang. Kenapa? Karena niatnya riya. Maka di situ disebutkan yang pertama tadi orang berjihad, yang kedua adalah qori. Ditanya nikmatnya oleh Allah, dia mengatakan, wahai Allah, aku gunakan hartaku untuk, aku gunakan ilmuku untuk beribadah kepadamu, mencari ridhomu.
Lalu kemudian Allah berfirman, kadzabta, kamu berdusta. Kamu melakukan itu agar kamu dipanggil alim, agar kamu dipanggil qari, agar dipanggil ustadz, agar dipanggil Pak Haji. Ada lagi? Nawa? Oh, mutir. Ya. Ya. Ya enggak apa-apa, persamaannya kan banyak. Jadi persamaan orang alim di tempat ini tidak mesti dipanggil alim. Ada yang dipanggil ustadz, ada yang dipanggil lebay, ada yang panggil apa lagi? Mbah Yai. Baik. Jadi harus kita tata betul niat kita, ikhlas. Karena sekali niat tidak ikhlas, maka dapatnya bukan surga tapi naudzubillah masuk neraka. Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Maka Allah haramkan masuk neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari ridho Allah, ikhlas karena Allah, haram masuk neraka. Tapi begitu dia ria, sum'ah atau ujub, maka justru menjadi penghuni neraka. Meskipun dia tadi ada orang yang berjihad fi sabilillah, ada orang alim. Yang ketiga siapa yang masuk neraka pertama? Masih ingat? Orang yang ahli sodakoh, orang yang dermawan, itu ternyata bisa berpotensi masuk neraka pertama golongan yang ketiga. Golongan pertama tadi jihad, golongan kedua orang berilmu, golongan ketiga orang dermawan. Jadi dermawan hanya pengen disebut dermawan, dermawan hanya pengen disebut ahli sedekah, itu ternyata berpotensi masuk neraka pertama. Jadi penting bagi kita untuk senantiasa ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, meskipun sudah tit begitu, yang ketujuh nanti tidak tanggung ya. Syarat ketujuh, bener tadi, mahabbah. Masya Allah, sudah banyak yang hafal loh ini. Mahabbah, apa itu mahabbah? Cinta. Jadi syarat yang ketujuh, la ilaha illallah, itu harus ada cinta. Cinta dengan la ilaha illallah, cinta dengan agama ini, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ahli tauhid itu harus cinta yang tulus, bersih. Sedangkan ahli syirik mencintai Allah bersamaan dengan mencintai yang lainnya. Sementara orang yang bertauhid, dia hanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penting bagi kita untuk memahami 7 syarat la ilaha illallah. Baik, berhubung waktunya sudah habis, ya tidak apa-apa, kita nginget yang enteng-entengan. Jadi kita ingat yang enteng-entengan, jangan sampai nanti waduh kok Jogja kok materi ini materi dasar. Tidak apa-apa. Ini memang perlu untuk diingatkan kembali. Baik, kita review sebelum adzan. 1, ilmu. 2, yakin. 3, menerima. 4, tunduk. 5, jujur. 6, ikhlas. 7, mahabbah. Nah, sebagian ulama menambahkan satu lagi, yukfar bima yu'bad min dunillah, mengingkari segala sesembahan selain Allah. Maka itulah 7 syarat diterimanya la ilaha illallah. Kalau pengen la ilaha illallah kita sempurna, maka lakukan 7 hal ini. Ini nasihat dari murid Abu Hurairah, Wahab bin Munabih. Semoga kita bisa mengamalkannya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa adzan isya, nanti dilanjut setelah adzan.
Oh iya. Nanti terganggu. Paling berapa menit? Nggih. Baik, kita lanjutkan ya, sembari mengisi dus kotak ya. Baik, kita lanjutkan sedikit, nanti bisa dilanjut tanya jawab. Jadi ternyata memang tauhid itu penting. Jadi tauhid itu penting karena dia adalah hakikat dakwahnya para nabi, dia adalah sebagai pondasi perubahan totalitas, dan tauhid ini pula memiliki fadilah yang besar. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah masuk surga. Tetapi ada pengecualian. Apa itu? Ketika maut sudah menjemput lalu mengucap la ilaha illallah. Karena Allah itu tidak menerima taubatnya seorang hamba apabila nyawa sudah sampai di
tenggorokan. Innallaha yuqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah itu menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Bahkan tokoh yang paling fenomenal yang ada di dalam Al-Quran, Fir'aun, itu matinya mengucap syahadat. Silahkan cek, matinya mengucap syahadat. Syahadatnya Musa, apa kata dia? Dia mengatakan amantu kama amanat bihi banu Israel. Tapi saat mengucapkan itu pas apa? Pada saat dia menyadari akan mati tenggelam. Maka Allah firmankan, al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini aku selamatkan badanmu untuk pelajaran bagi orang yang datang kemudian. Taubatnya Fir'aun diterima tidak? Meskipun dia mengucap syahadat? Tidak. Kenapa? Nyawa sudah sampai di tenggorokan. Maka tauhid ini perlu kita jaga. Tidak boleh kita nanti kalau pas mati mengucap la ilaha illallah. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jangan percaya sinetron. Kalau dalam sinetron di TV swasta, saya tidak nyebut nama TV-nya, nanti termasuk pencemaran nama baik ini kalau saya sebut ya. Itu sering dikisahkan orang hidupnya bergelimang dengan maksiat, dengan kesyirikan, dengan judi, mabuk, zalim sama istrinya, sama tetangganya, nipu, korupsi. Pas mati, la ilaha illallah. Itu versi sinetron. Kalau beneran semudah itu? Tidak. Ya, tidak semudah itu. Maka perlu kita jaga tauhid kita, jauhi segala bentuk kesyirikan. Syirik itu ada macam-macam. Ada yang pertama namanya syirkul ibadah. Yang kedua ada namanya syirkut ta'ah. Yang ketiga namanya syirkul mahabbah. Ada syirik dalam hal ibadah, ada syirik dalam hal ketaatan, ada syirik dalam hal cinta. Maka tadi bagian terakhir tadi mahabbah, cinta kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik dalam hal ibadah contohnya apa? Ya, syirik dalam hal ibadah contohnya apa? Membuat persembahan, mengkeramatkan kuburan, apalagi sesaji, apalagi tumbal-tumbal, ada lagi, ada banyak. Yang kedua, syirik dalam hal ketaatan. Mungkin tidak ketaatan kita sebuah kesyirikan? Mungkin. Contohnya adalah kita mentaati atasan kita untuk melanggar aturan Allah. Itu namanya syirkut ta'ah. Atasannya bilang tidak usah sholat dulu lah sekali-kali, medina wes sholat kok. Kan biasanya udah sholat, ini sekali-kali aja. Lalu kemudian kita taat. Apa namanya? Syirkut ta'ah. Syirik ketaatan. Biasanya menutup aurat. Kali ini kerjanya 2 hari, tidak usah nutup aurat, cuma 2 hari toh. Lalu kemudian taati, lepas hijab. Ini mengutamakan makhluk dibandingkan perintah Allah. Syirkut ta'ah. Yang ketiga, syirik cinta. Jadi orang melakukan syirik karena rasa cinta yang berlebihan kepada selain Allah, sehingga mengabaikan syariat Allah, mengabaikan perintah Allah. Na'udzubillah. Maka kita jauhi dalam hal ibadah, dalam hal ketaatan, dalam hal cinta kepada siapa? Kepada Allah. Tapi Islam itu juga memberikan memberikan pembagian. Ada cinta yang dibolehkan, ada cinta yang dibolehkan, ada cinta yang syirik, ada cinta yang haram, ada cinta yang dibolehkan. Contoh cinta yang wajib, cinta kepada Allah. Cinta yang boleh, anak kepada orang tua kepada
anaknya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Itu cinta yang sifatnya tabi'i. Jadi ketika kita cinta kepada Allah, ini konteksnya adalah dalam hal pengagungan, dalam hal ibadah segalanya. Kita mengutamakan cinta kita kepada Allah. Maka cinta kita kepada istri, kepada anak, kepada keluarga tidak boleh menandingi cinta kita kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Suaminya menyuruh taat dalam hal yang melanggar perintah Allah, tidak kita taati meskipun itu suaminya. Atau istrinya, karena sebagai bentuk rasa sayang kepada istri, lalu kemudian suaminya koyo kebo sik dicucuk irungi. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau masih sejalan dengan tuntunan agama, cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada suami, boleh. Itu namanya cinta tabi'i. Yang ketiga, cinta yang haram. Cinta yang haram. Kalau muncul rasa ini, tidak boleh sifatnya tabi'i, tapi tidak boleh diekspresikan. Cinta istri tetangga, ya. Ini haram kalau diekspresikan. Tapi kalau rasa itu muncul, itu bisa jadi normal, tetapi tidak boleh diekspresikan, ya. Apalagi selain istri tetangga, ya. Nah, contoh yang gampang kan, ya, kalau sekadar ada rasa, itu bisa jadi normal. Mungkin istrinya jarang mandi, istri tetangga mandinya rajin. Mungkin istrinya tidak dandan, tapi istri tetangga dandan. Mungkin enggak? Mungkin. Tapi jangan diekspresikan terus ketemuan, enggak boleh. Terus WA-an, enggak boleh. Cukup rahasiakan. Lawan rasa itu. Lawan rasa itu. Selain istri tetangga siapa? Anak-anak muda yang masih SMA, masih SMP, ya muncul rasa itu normal. Orang jatuh cinta itu normal. Yang tidak boleh itu ketika diekspresikan. Kalau mau diekspresikan, ekspresikan dengan cara yang tidak ada halal-halalnya itu. Jadi, baik. Jadi tadi ada cinta yang wajib kepada Allah, ada cinta yang mubah, kemudian ada cinta yang haram kalau diekspresikan, ada cinta yang sifatnya yang berikutnya apa? Yang sifatnya syirik, karena cinta kepada pengagungan kepada selain Allah dalam hal pengibadatan kepada selain Allah, ini tidak boleh. Sama juga nanti ketika membahas hal yang lain yang terkait tauhid, itu ada pembagian seperti itu. Contoh, takut. Banyak orang mengatakan saya hanya takut kepada Allah, tapi tiba-tiba sama bapaknya takut. Syirik apa enggak? Tidak. Itu normal. Jadi takut kepada Allah dalam rangka pengagungan itu wajib. Maka kalau seorang anak takut sama orang tua itu manusiawi, itu tidak syirik. Itu namanya khaufut tabi'i, takut yang sifatnya manusiawi. Suami takut istri itu manusiawi. Ternyata di Lampung sini suami takut istri manusiawi ya. Sebenarnya tidak ada suami yang takut sama istri, yang ada itu suami sayang sama istri. Ya, karena sayang sama istri maka diwujudkan, diekspresikan dalam bentuk takut. Sebenarnya bisa saja kalau adu tinju ya suaminya yang menang, ya kan? Kalau adu kasar suaminya yang menang. Tapi karena sebagai bentuk rasa sayang, jadi takutnya itu bukan takut istri, takut kehilangan, takut ditinggalkan. Ribun? Ya. Jadi bukan takut sama istrinya, tapi takut kehilangan, takut ditinggalkan, lebih ke situ. Dan itu normal, berarti dia cinta sama istrinya. Baik. Ada lagi takut yang sifatnya boleh. Takut kalau tadi yang sifatnya boleh itu contohnya sesuatu yang memang secara sebab akibat perlu ditakuti, itu boleh juga. Takut ular kobra. Syirik apa tidak? Tidak. Ada hukum sebab akibat di situ. Ada hukum sebab akibat. Takut Pak Tentara, boleh enggak? Boleh. Ada sebab akibat. Karena beliau aparatur negara. Jadi tidak boleh kemudian kepada aparatur negara mengatakan copot seragammu.
geluk baik, wah itu tidak beradab namanya. Nah, jadi ada sebab akibat. Takut Pak Polisi boleh enggak? Boleh. Karena memang aparatur negara perlu untuk ditaati, perlu untuk dihormati. Ada sebab akibat. Takut kesetrum listrik, boleh enggak? Boleh. Tidak boleh kita kemudian wah siapa tahu takut sama listrik, syirik, tak pegang aja. Nah, repot nanti. Jadi takut yang ada hubungan sebab akibat itu normal, itu tidak syirik. Nah, takut yang tidak boleh itu takut yang sifatnya sir, takut yang sifatnya tidak nampak, ada pengagungan di sana, takut kepada jimat-jimat, takut kepada apa lagi? Ya, ketika ada tempat keramat kemudian mengatakan derek langkung, mengatakan kula boten lho. Lah ini takut yang semacam ini disertai pengagungan kepada sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibat, ini tidak boleh. Apalagi tawakal. Tawakal juga seperti itu, ada pembagiannya. Tawakal kepada Allah wajib. Tawakal kepada makhluk boleh enggak? Boleh kalau ada hubungan sebab akibat. Yang tidak boleh itu kalau pengagungan kepada makhluk dalam bentuk tawakal, ini tidak boleh. Tapi kalau tawakal dalam arti hubungan sebab akibat boleh. Pokoknya untuk pengamanan pengajian serahkan kokam, boleh enggak? Boleh, ada sebab akibat. Pokoknya untuk pengamanan di sini serahkan Pak Polisi sama tentara, boleh enggak? Boleh, ada sebab akibat. Maka tawakal yang semacam ini tidak syirik. Pokoknya urusan masak-masak serahkan Bu RT. Bu RT pinter masak, boleh enggak? Boleh. Ini sifatnya apa? Sebab akibat. Tapi kalau tawakal kepada, kalau orang Jawa bilang sing bau rekso, yang itu tidak nampak, tawakal kepada penghuni kubur, tawakal kepada jimat-jimat, lah itu baru syirik. Jadi ada tawakal yang sifatnya ibadah kepada Allah wajib. Tawakal yang ada hubungan sebab akibat boleh. Tawakal kepada yang tidak mampu mendatangkan sebab, ini juga tidak boleh. Tawakal kepada yang tidak mampu mendatangkan sebab, ini tidak boleh. Minta diajari nyopir mobil sama orang yang tidak bisa nyopir mobil, boleh tidak? Tidak boleh. Minta tolong nyelamatin orang yang mau tenggelam kepada orang yang tidak bisa renang, boleh tidak? Tidak boleh. Haram. Karena apa? Dia tidak mampu melakukan sebab. Jadi harus dibagi. Wajib kepada Allah, sebab akibat boleh. Kalau kepada sesuatu yang gaib tidak boleh. Kepada sesuatu yang tidak mampu mendatangkan sebab akibat juga tidak boleh. Intinya pembagiannya sudah jelas ya. Dalam hal apapun perlu dibagi kepada Allah, kemudian sebab akibat, kemudian yang gaib, kemudian yang tidak mampu mendatangkan sebab akibat. Pembagiannya sama. Intinya cara mainnya begitu. Jadi tidak semua bentuk takut itu terus syirik. Wah, takut corona, syirik. Enak banget tiba-tiba syirik. Takut apa lagi? Mau lewat sana ada razia Pak Polisi, takut polisi, syirik. Ya tidak syirik. Wajar dong, SIM tidak punya, STNK tidak punya, ya kan? Nggak pakai helm, takut ya normal. Takut ketilang ya. Randuit-duit mana? Baik, normal itu. Jadi tidak syirik. Baik, apa lagi? Jadi intinya dalam masalah tauhid perlu dipelajari secara mendalam agar tidak mudah mensyirikkan orang, tidak mudah menerakakan orang. Kata Imam Ahmad dalam Ushulus Sunnah mengatakan, la nashhadu li ahadin min ahlil qiblati bi jannatin wala narin. Kita tidak bersaksi atas seorang pun dari orang yang beriman dari ahli kiblat dengan mengatakan dia penghuni surga atau penghuni neraka. Jadi ketika kita tadi menyebut masuk neraka, masuk surga, itu konteksnya umum, bukan untuk tunjuk hidung. Jadi tidak boleh mengatakan fulan masuk neraka, tidak boleh. Tidak boleh mengatakan fulan kafir, tidak boleh. Tapi kalau mengatakan menolak kewajiban sholat, keluar dari Islam, itu umum, boleh. Seorang muslim yang menyembah berhala, musyrik, boleh tidak? Boleh, itu umum. Yang tidak boleh adalah tunjuk hidung secara personal, itu tidak boleh. Tapi kalau umum tidak apa-apa. Kalau umum tidak apa-apa. Jadi jangan sampai kita mudah untuk
tunjuk hidung kepada saudara kita dengan surga atau neraka, syirik, kafir, tidak boleh. Nabi kita sendiri pernah ditegur oleh Allah saat Khalid bin Walid pada saat itu membunuh sejumlah kaum muslimin dalam perang Uhud. Maka Rasul melaknat Khalid bin Walid. Lalu Allah tegur, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Liyatuba alaihim aw yu'adzibahum. Nanti dia akan bertobat atau nanti Allah akan menyiksa mereka. Jadi Allah tegur Nabi Muhammad ketika Nabi saat itu melaknat Khalid bin Walid. Maka tiba-tiba apa? Ternyata Khalid bin Walid masuk Islam dan menjadi panglima yang tak terkalahkan sampai akhir hayat. Jadi Bapak Ibu, kita belajar tauhid bukan untuk nuduh-nuduh orang musyrik, bukan untuk nuduh-nuduh orang kafir, bukan untuk nuduh-nuduh orang munafik, bukan, tapi untuk kita sendiri supaya kita berbenah. Dan boleh saja kita mengatakan syirik pada sesuatu yang sifatnya umum, tapi bukan sesuatu yang sifatnya pribadi, golongan, kelompok. Jangan, tidak boleh. Kalau umum boleh. Meninggalkan sholat dengan menolak kewajibannya, keluar dari Islam, boleh. Hatinya mengatakan tidak beriman, lalu ucapannya mengatakan beriman, munafik, boleh enggak? Boleh, tapi tidak boleh kita tuduh orang dia munafik. Paham ya? Baik. Demikian sampai di sini. Kalau ada tanya jawab dipersilahkan, kalau tidak ada saya sambung sampai pukul 8. Ada apa tidak? Oh, ya. MC-nya yang mana? Saya ngikut MC-nya yang mana yang mau dikasih waktu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tahir dari Bangun Rejo. Bangun Rejo. Ya. Namanya Jawa lagi ya? Ini menarik sekali tentang cara syarat tauhid itu, yaitu tentang ikhlas. Ya. Jadi di antara kita, bahkan kawan-kawan kita yang berilmu, sering terjadi hal-hal yang mungkin menjadi ujian atau cobaan. Cobaannya itu ketika itu positifnya di antara kawan-kawan ini ketika mendirikan sebuah lembaga, baik itu sekolahan atau pendidikan, dan itu ada konflik mungkin di situ karena masanya sudah habis atau mungkin ada masalah-masalah yang lain, sehingga terjadilah konflik sehingga memisahkan diri untuk mendirikan sebuah lembaga atau pesantren. Nah, dari satu sisi positif ini akan menjadi dakwah, akan menjadi melebar gitu. Tapi di sisi negatifnya ini akan semacam ada kecenderungan bagi, biasanya kan ada keras bagi para pengikutnya gitu kan, yang menjadi pertanyaan saya itu kan biasanya hal yang terjadi karena figur dari seseorang gitu. Apakah ini bisa menjadi amal soleh karena perjalanannya demikian gitu. Dan ini sekarang ramai model-model begitu Ustaz, baik di kita, di Perserikatan atau di yang lain-lainnya ini. Di antaranya yang karena mungkin tidak jadi mudir akhirnya memisahkan diri terus diikuti kan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung ya. Baik, intinya begini, bahwa ketika kita beribadah itu harus ikhlas, jelas tadi. Karena keikhlasan ini tidak bisa ditawar-tawar. Mentauhidkan Allah ini hukumnya wajib. Tapi dalam konteks beda pemikiran, beda pendapat, itu bukan berarti terus menghilangkan keikhlasan. Jadi yang namanya pendapat beda itu satu hal yang lumrah. Jangankan dalam satu organisasi, di rumah tangga saja kadang beda pendapat. Yang terpenting saat ini kita ini berusaha untuk menjadi pribadi yang bisa bekerja sama dalam hal yang disepakati dan toleransi dalam hal yang berbeda. Jadi hendaknya tekankan untuk bisa kerjasama dalam hal yang disepakati dan bisa toleransi dalam hal yang berbeda.
beda. Jadi intinya kadang-kadang seolah-olah kita ini kalau sudah berbeda terus musuh. Tidak. Jadi berbeda itu wajar, normal. Di mana-mana normal. Dan seperti yang jenengan sampaikan tadi, itu sebenarnya berkahnya orang berilmu. Orang berilmu itu konfliknya saja membuahkan pesantren. Ya kan? Orang berilmu itu konfliknya saja membuahkan pesantren. Gimana sabarnya coba? Ya, tetapi yang perlu itu adalah silaturahimnya tetap dijaga. Silaturahimnya tetap dijaga, kerjasamanya tetap ada. Jadi tidak jadi masalah. Saya sama teman saya ini di yayasan sempat konflik juga. Jadi sekarang yayasannya ada dua, beliau punya yayasan, saya punya yayasan, kesini bareng. Iya, tanya sama beliau ini. Iya. Jadi akhirnya punya dua yayasan, tapi masih bisa bersama-sama. Yang penting apa? Bekerja sama dalam hal yang disepakati. Tapi hendaknya kita toleransi dalam hal yang berbeda. Tidak apa-apa, bikin pesantren lagi, bikin sekolah lagi, tapi tetap kerjasama, tetap silaturahim. Dalam hal yang berbeda tadi sudah usah diudik-udik bagian yang bedanya. Biarkan dia seperti ini, biarkan dia seperti ini. Kerjasama tetap. Bahkan mungkin logonya sama-sama Muhammadiyah, tidak masalah. Ya, karena mau tidak mau kita ini tidak bisa punya identitas tunggal, itu tidak bisa. Latar belakang itu sangat berpengaruh. Masih ingat ceramahnya Pak Mukti itu? Di Muhammadiyah itu ada beberapa varian. Ada Munu Muhammadiyah yang lahirnya dari NU, ya nuansa NU-nya ke bawah. Ada apa lagi? Musa Muhammadiyah yang latar belakangnya Salafi, ya ke bawah. Ada apa lagi? Tapi beliau Pak Mukti tidak bilang Musa, bilangnya Mukhlas. Muhammadiyah ikhlas. Ada lagi Marmut, Marhen Muhammadiyah. Latar belakangnya Marhen itu juga ke bawah. Baik. Ada lagi Kamandanu, kadang-kadang Muhammadiyah, kadang-kadang NU. Ya. Baik. Intinya begitu Pak ya. Jadi tetap yang namanya beda pendapat tuh kadang kalau yang terkait dengan perkara-perkara yang sifatnya tidak bisa diubah, ya sudah kita bersikap tasamuh toleransi, tapi tetap bekerja sama dalam hal yang kita sepakati. Tidak perlu kemudian ketika sudah bikin pesantren sendiri lalu dibilang wah itu bukan golongan kita. Jadi kalau bisa tetap dirangkul sehingga masih menjadi teman kita meskipun beda dalam beberapa hal. Itu wajar teman kita beda dalam beberapa hal karena beda latar belakang pendidikan, beda latar belakang suku, masih sama. Begitu nggih? Ya. Orang yang berilmu. Baik. Begitu nggih? Ikhlas itu tidak harus enteng. Ikhlas itu boleh berat. Ingfiru khifafau wa thiqala. Berangkatlah ringan maupun berat. Yang penting ojo gerundelan. Jadi udah gerundelan sudah tidak ikhlas itu. Jadi tidak usah gerusuloh, tidak usah gerundelan. Baik, yang berikutnya? Ya. Iya. Oh, nggih, monggo. Ya. Ya. Ya, ini kok logatnya Banyumas ya? Oh iya. Jadi pertanyaannya ada macam-macam dari materi yang tadi. Iya. Nah, yang pertama masalah di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam Surat Al-Baqarah ayat 104. ya. Bahwa orang yang menyampaikan kebaikan itu akan dikatakan sebagai mereka yang mendapat keberuntungan. Kemudian dengan orang yang suka ceramah itu dia akan menjadi sebaik-baik umat. Loh, saya cemburu dong Ustaz. Saya juga ingin seperti itu Ustaz, bisa tapi saya nggak bisa. Tapi saya ingin sebagai kaum yang untuk umat, saya hanya punya tenaga. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian saya sudah tua dan saya tenaga nggak punya. Saya juga nggak bisa kayak Ustaz menyampaikan ceramah-ceramah itu.
tapi saya punya harta. Lalu apa yang harus saya lakukan? Jadi seolah-olah pun itu hanya milik khotib saja, milik takmir yang bisa berceramah saja, milik ustazah saja. Saya yang punya harta yang tidak mau berceramah, saya punya anak yang mau berceramah. Apa bisa saya juga mencapai tingkat baik umat? Yang pertama, yang kedua hubungan dengan ikhlas. Kadang-kadang si pamer si tidak, tapi ketika kita mengajak kebaikan, bahwa sekarang ini ada ladang amal, kita membangun, ayo kita pada iklan, saya 2 juta, ini kan kesannya pamer. Atau kita menulis di list, saya tulis Pak Nadio 3 juta, ada yang sangat murni, saking tidak pamernya, bangga Allah kayak gitu. Lalu apakah kita sebut coba Allah itu lebih tinggi nilainya daripada Pak Nadio 3 juta? Sehingga hamba Allah karena saking takutnya pamer, kemudian jadi yang nulis itu nilai ikhlasnya jadi berkurang. Mumpung pertanyaannya jadi macam-macam. Mungkin tadi ada kemungkinan besar. Ya. Yang ketiga banyak nilai. Sudah 3 nih ya. Yang ketiga masalah suruh. Saya ingin mengetahui kekuatan dari seluruh yang kata Rasul pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Orang bisa 5 hari umroh dan 5 kali umroh karena punya uang. Itu kan motifnya mungkin karena sangat kesiran gitu ya. Tapi surat suruh yang nilainya itu sama dengan pahala haji dan umroh. Orang yang ingin haji umroh yang telah melakukan. Bahkan orang yang haji pun tidak sanggup melaksanakan surat suruh. Bahkan pusat-pusat juga ulama-ulama banyak yang tidak melakukan sholat subuh. Saya ingin tahu kekuatan dari subuh itu yang pakai sama dengan haji dan umroh. Itu memang yang terakhir. Baik, nanti jawabannya pendek-pendek ya. Kurban itu masih menjadi penafsiran yang berbeda dalam hal. Satu, kurban itu pembagiannya ada tenaga dari sebuah kurban yang upahnya diambil dari daging. Ada yang boleh, tapi bahasanya bukan upah, itu hadiah. Kalau itu memang bukan haknya apa bisa digantikan hanya dengan akad hadiah, kemudian menjadi boleh ketika tenaga itu dibayar dengan daging kurban itu. Jadi terima kasih Ustaz. Semoga kemenangan kembali dan berkah Ustaz. Baik, terima kasih. Yang pertama, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tentang sebaik-baik umat. Di sini dalam Al-Qur'an disebutkan punya ciri 3. Yang pertama apa? Menyuruh kepada yang ma'ruf, yang kedua mencegah dari yang mungkar, yang ketiga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Al-Quran menyebut seperti itu tentang kriteria kuntum khairu ummah. Maka kita bisa sebenarnya berkontribusi dalam amar ma'ruf, berkontribusi dalam nahi mungkar. Dengan apa? Dengan banyak hal. Ada, kalau dalam jihad itu ada amwal, ada anfus. Yang tidak punya bisa dengan tenaganya, bisa pula dengan amwalnya, dengan hartanya. Artinya setiap kontribusi kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu akan dinilai oleh Allah. Kama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sehingga silahkan saja berkontribusi pada amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk dalam hal dakwah. Kalau bagi yang punya harta bisa dengan hartanya, bagi yang punya sosial media bisa dengan sosial medianya, termasuk seperti ini ada YouTube-nya, ada live streamingnya bisa dibagikan. Itu juga man dalla ala khairin, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang melakukannya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya melakukan ketok tular kepada yang lain, nanti ada pengajian, ternyata yang hadir 5 orang, kita dapat pengajian 5 orang. Meskipun bisa jadi jenengan tidak bisa hadir, tapi dapat pengajian 5 orang. Mungkin tidak? Mungkin saja lagi repot, tapi sempat nge-share, ada orang yang hadir karena kita share itu. Itu juga bagian dari kontribusi amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang ada banyak. Jadi untuk upah itu sahabat Ali mengatakan
wala utiyal jazira minha syai'an. Jagalnya itu tidak boleh diberi upah dari kurban, daging kurban sedikit pun. Nahnu nu'tihi min indina, kami beri dari kami sendiri. Jadi bagian daging, kulit, semuanya itu tidak boleh untuk transaksi upah mengupah. Transaksi jual beli itu tidak boleh. Hadis Nabi mengatakan Mampa'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Artinya apa? Tidak boleh ada transaksi jual beli. Tidak boleh ada transaksi jual beli. Sehingga tidak ada pula transaksi upah mengupah. Lalu bagaimana pembagiannya? Dalam Quran, dalam hadis sudah jelas. Kulu wa atimul qani wal mu'tar. Dibagi tiga di situ. Dimakan sahibul kurban sepertiga, diberikan kepada orang yang tidak minta sepertiga, diberikan kepada orang yang minta sepertiga. Sehingga para ulama menyebut sahibul kurban sepertiga, hadiah sepertiga, sedekah sepertiga. Sehingga alokasinya cuma tiga: sahibul kurban, sedekah, hadiah. Tidak ada yang keempat, upah itu tidak ada. Jadi tidak ada alokasi upah. Maka kemudian kalau di negeri kita ini salah satu yang populer adalah rekayasa akad. Ini akadnya direkayasa. Ini bukan upah, tapi ini hadiah. Itu sudah masyhur rekayasa akad seperti itu, apalagi di kalangan Syafi'iyah. Itu sudah masyhur. Ya monggo saja kalau mau rekayasa akad, tapi lebih baik tidak melakukan. Tapi kalau mau rekayasa akad, ya memang harus kita akui di negeri kita rekayasa akad itu sering dilakukan. Misalnya dalam fikih Syafi'i itu tidak boleh jual kotoran sapi atau kotoran kambing. Wah ini tidak jual kok ini minta upah mengumpulkannya. Jadi ini gratis ini pupuknya, tapi saya minta upah setiap satu keranjang itu 10.000. Jadi saya bukan jual, tapi upahnya, upah mengumpulkannya. Ya ini rekayasa akal. Itu sudah biasa seperti itu. Tapi kalau saya menyarankan dalam masalah kurban tadi lebih baik ya, tidak perlu rekayasa akad. Tapi kalau masyarakat belum siap tidak dapat upah, ya monggo saja pakai rekayasa akad. Itu solusi kepepet. Ya. Ya dalam kajian para ulama di bidang fikih itu boleh sebatas untuk tadi sebagai jalan keluar. Tapi sebenarnya idealnya tidak begitu. Idealnya tidak begitu. Maka kalau mau dikasih ya tadi alokasinya apa? Hadiah atau sedekah. Bener-bener hadiah atau sedekah. Kadang-kadang kan disebut hadiah, tapi kalau tidak ikut bantu tidak dikasih hadiah kan? Jangan-jangan upah ini. Baik. Ini hadiah tadi karena membantu, berarti upah. Biasanya bilangnya gitu enggak? Kalau hadiah enggak usah ada kata-kata karena membantu. Ya, kasihin aja. Jadi silakan boleh dikasih sedekah, boleh dikasih hadiah, tapi tidak boleh dikasih upah. Yang tidak boleh itu apa? Upah. Kalau mau dikasih upah, dikasih uang boleh, dikasih beras boleh, dikasih apa lagi di sini? Baju boleh, kasih jaket boleh. Begitu nggih. Kemudian juga pembagiannya fleksibel, Pak. Selama ini kan kalau korban sering orang membuat pembagiannya itu apa namanya kaku. Sepertiga sahibul kurban, sepertiga fakir miskin, sepertiga untuk hadiah. Sebenarnya hadis Nabi itu ada 3 kondisi. Pas paceklik itu fala yusbihatna ba'da salisah, jangan nyimpan lebih dari 3 hari. Yang kedua, pada saat normal maksimal sepertiga sahibul kurban. Yang ketiga, pada saat surplus kulu wadakhiru watasodaku, di sahibul kurban sepertiga, disimpan sepertiga, sedekahkan sepertiga. Sahibul kurban itu boleh dapat 2/3 kalau surplus. Saya tidak tahu di sini masuk paceklik normal apa surplus. Kalau paceklik tidak boleh nyimpan lebih dari 3 hari, bagi semua. Kalau normal maksimal sepertiga, kalau surplus bisa 2/3. Tapi kan selama ini dibatasi, pokoknya sahibul kurban maksimal sepertiga. Itu repot nanti. Kemarin di Jogja itu ada satu tempat, ya, antara yang kurban sama yang enggak itu bagiannya dapat yang banyak yang kurban. Saya kasih ilustrasi seperti ini kasusnya.
100 kakak, 50 kakak sudah kurban. Kan tinggal 50. Akhirnya 2/3 dikasihkan 50 orang, sahibul kurban dapat 1/3. Berarti yang tidak kurban dapat 2/3, yang kurban dapat 1/3. Wilah. Malah mending ora kurban katanya. Ini salah pembagiannya. Harusnya apa? Ya, dibalik, sahibul kurban bisa 2/3, yang tidak kurban 1/3, atau disalurkan di tempat lain. Baik, cukup tadi 5? Oh ya, baik 4. Cukup? Ikut para nota hati suara gimana? Oh ya, satu lagi terakhir. Terakhir monggo sebelum salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kepada kami. Langsung saja pada pertanyaan. Apa perlu berkarat, Pak? Nama saya Anam dari kampung Surosogi. Kebetulan berbatasan dengan Kampung Balirejo. Pertanyaannya, karena tadi mendengarkan keterangan dari Ustaz, itu sangat detail. Dan saya jaraknya detail seperti kita. Misalkan, alhamdulillah. Jadi yang bisa saya tanyakan berkaitan dengan masalah takut, maut, dan cinta. Mungkin pertanyaannya singkat, mungkin soalnya aja, mungkin yang berpanjang, mungkin yang saya berbicara. Yang pertama masalah takut. Semua manusia mungkin punya rasa takut. Di antaranya saya itu kan mengidap penyakit. Jadi sering takut dengan datangnya kematian. Jadi kalau takut mati, karena takut mati, maka berobat. Itu kira-kira ada kesulitannya atau tidak? Itu yang pertama. Itu masalah takut. Berhubungan dengan masalah maut. Kita semua manusia dalam waktu hidup itu pasti akan mengalami maut. Nah, untuk para malaikat itu kira-kira mengalami maut atau tidak? Terus malaikat maut menyebut maut kemana malaikat itu kira-kira itu atau tidak? Yang terakhir yaitu malaikat seperti menyebut maut itu kira-kira mengalami maut atau tidak? Siapa yang memautkan? Yang kedua. Yang ketiga masalah cinta. Banyak sekali manusia yang cinta bukan hanya dengan harta, justru dengan jimat. Kata Ustaz tadi, cintanya dengan jimat. Dan orang yang bercinta dengan jimat itu tentu bersahabat dengan iblis atau setan. Nah, kelakuan yang bersahabat dengan iblis atau setan itu, kalau manusia itu kan mati masuk ke alam barzah, apakah setannya atau iblisnya juga ikut masuk ke alam barzah atau tidak? Atau bagaimana? Itu saja pertanyaannya tentang tiga. Mudah-mudahan jawabannya memberi pemahaman kepada saya, karena itu tadi betul-betul ceritanya yang disampaikan bagus sekali gitu. Maka muncullah pertanyaan seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang rasa takut. Rasa takut mau mati itu bisa terjadi beberapa hal. Yang pertama bisa jadi karena apa ya istilahnya, psikis. Jadi ketika depresi, ketika panic attack, serangan panik, itu biasanya bisa ada tiba-tiba muncul takut mati. Bisa juga faktor hormonal. Faktor hormonal itu karena endorfinnya tidak stabil. Itu juga bisa tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba rasa takut mati. Maka saya menyarankan untuk jenengan ada rasa takut mati itu perlu dievaluasi, apakah karena sifatnya hormonal yang endorfinnya perlu distabilkan, atau sifatnya itu tabi'i karena memang merenung, wah saya sakitnya diabetes ini, dan baca-baca lewat Google, diabetes mati muda gitu kan. Atau yang seperti itu. Maka kalau seperti ini normal, ada hubungan sebab akibat, karena tadi baca-baca, karena tadi dengerin nasihat dokter, karena teman tadi bilang, oh di sana ada orang diabetes mati muda,
Ada apalagi sakitnya? Darah tinggi. Kemarin ada orang darah tinggi mati mendadak, lalu ada rasa takut. Ini normal karena ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau tiba-tiba muncul tanpa perenungan, itu bisa jadi tadi itu penyakit karena psikis, namanya bisa panic attack, serangan takut panik atau gangguan kecemasan, atau bisa juga faktor hormonal, endorfinnya tidak stabil. Itu bisa nanti ke dokter. Nah, kemudian yang ketiga, rasa takut mati ini juga bisa gangguan jin. Saya sarankan bisa ruqyah mandiri. Nanti pada saat ruqyah mandiri lakukan, durasinya paling tidak antara 20 menit sampai 30 menit. Itu bisa dilakukan. Kalau nanti pas ruqyah mandiri itu tiba-tiba jenengan nangis, tiba-tiba sedih yang sangat, berarti fik gangguan jin. Caranya gampang, jenengan tangannya seperti ini, nanti baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing surat ditiup, diusap ke seluruh tubuh. Niatkan untuk mengusir kalau ada bangsa jin yang nakut-nakuti kita. Nah, diusap ke seluruh tubuh, boleh bagian manapun. Baca lagi, diusap lagi, baca lagi, diusap lagi. Nah, kalau tiba-tiba merinding, tiba-tiba kemudian bergetar, tiba-tiba nangis, tiba-tiba takutnya semakin dalam, sedihnya semakin dalam, fik gangguan jin. Jadi bisa salah satu dari tiga. Satu apa tadi? Faktor psikis, serangan panik atau gangguan kecemasan, atau faktor hormonal. Itu dokter obatnya. Yang kedua, sebab akibat, karena akibat bacaan atau omongan orang. Maka ini normal, yang nomor 1 dan nomor 2 ini normal. Cuma nomor 1 perlu berobat, nomor 2 ya jangan banyak baca yang gitu. Yang ketiga, nah tadi bisa dicek dengan ruqyah mandiri tadi, diulang lagi dibaca, diusap, diulang lagi dibaca, diusap, durasi antara 20 sampai 30 menit. Nah, nanti kalau ternyata tiba-tiba nangis, bercucuran air mata, fik itu gangguan jin. Jadi bisa jadi salah satu dari tiga. Alhamdulillah di Jogja kami termasuk salah satu pegawai P3K. Tahu P3K? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Bukan itu, kami termasuk tim P3K, pertolongan pertama pada kesurupan. Nah, termasuk teman saya ini juga tim P3K. Nah, termasuk sering mengasisteni kalau lagi ruqyah. Atau ini di ruqyah masal aja, Bu? Ya, janganlah nanti bikin berdua repot nanti. Baik. Jadi begitu Pak ya untuk masalah takutnya. Yang kedua, masalah maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa itu akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya pasti akan binasa kecuali Allah. Maka semuanya akan mati. Semuanya akan mati. Dan alhamdulillah malaikat itu diciptakan oleh Allah bebas dari hawa nafsu. Kalau manusia yang bertugas mungkin bukan hanya sama temennya, mau nyabut nyawa, wah cantik jangan, wah ganteng jangan, wah orang baik kasihan, anak yatim kasihan. Jadi malaikat tidak dibekali hawa nafsu. Malaikat itu sami'na wa atokna. Apakah malaikat pencabut nyawa juga akan mati? Ya, semua akan mati. Termasuk malaikat yang meniup sangkakala. Itu semua akan mati. So'iqam man fis sama, maka akan pingsan atau mati yang di langit, demikian pula yang di bumi. Ketika sudah ditiup, namanya apa? Sebenarnya bahasanya kurang tepat sangkakala itu. Bahasa Islamnya apa? As-sur. Ketika ditiup itu, maka nanti ya kalau dalam bahasa kita sudah biasa disebut sangkakala gitu ya. Kalau sudah ditiup, maka semuanya akan pingsan atau akan mati. Nah, semuanya. Termasuk tadi bangsa jin apakah masuk alam barzah? Ya, bangsa jin juga masuk alam barzah. Nanti juga masuk surga, juga masuk neraka. Lam yatmith hunna insun wala jan. Di situ disebutkan ada insun, kemudian ada jan. Dan kewajiban syariat itu ditujukan kepada bangsa manusia dan bangsa
jin. Bangsa jin juga ada yang muslim, wa anna minnal muslimun wa anna minnal qasitun. Kemudian apa lagi? Kunna tara'iqa qidada. Jadi bangsa manusia, bangsa jin punya kewajiban yang sama, maka sama-sama nanti mengalami alam barzah. Jangan dianggap alam barzah sama dengan alam jin, beda. Jadi alam barzah tidak sama dengan alam jin. Maka alam barzah itu disebut barzah, maknanya dinding, itu terdinding. Tidak bisa kalau sudah di alam barzah lalu kembali ke dunia. Kalau ada orang yang kemudian sudah meninggal kok nampak kembali, itu qarin, karena bangsa jin itu bisa menyerupai yang masih hidup. Kalau ruh, kalau sudah meninggal tidak bisa kembali. Paling banter kalau kembali itu di dalam mimpi, sebagaimana Nabi mengatakan. Apa kata Nabi? Kata Nabi, barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka seolah-olah melihatku di dalam jaga. Man ra'ani fil manam faka'annama ra'ani fil yaqdah. Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka seolah-olah melihatku dalam keadaan jaga. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Karena setan tidak dapat menyerupai diriku. Jadi mungkin bertemu dengan orang yang meninggal dunia tapi dalam mimpi, itu mungkin. Tapi kalau kemudian balik, itu tidak mungkin. Begitu nggih? Jadi ada juga alam barzah. Ada yang belum terjawab? Cinta. Apa yang belum terjawab tadi? Iya. Ya itu tadi. Sangkakala itu akan membinasakan semuanya. Jadi sangkakala itu akan membinasakan semuanya, termasuk yang meniupnya sendiri. Sangkakala akan membinasakan semuanya, termasuk yang meniupnya sendiri. Baik, cukup nggih? Ya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal sopiranto sing pangandikan kaula kunduraken dumateng Bapa Pranata Hadicara. Matur nuwun.